Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi bab 6 tentang teks cerita inspiratif. Adapun KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.11. Kita akan belajar untuk mengidentifikasi isi ungkapan simpati, terus ungkapan kepedulian kita, empati, ataupun perasaan pribadi kita dari teks cerita inspirasi yang kita baca. Nah, selain itu kita juga akan belajar menyimpulkan isi yang terdapat di dalam teks cerita inspirasi tersebut. Nah, di sini untuk mengidentifikasi informasi di dalam cerita ada beberapa hal yang akan kita bahas ya berkaitan dengan materi identifikasi. Yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu cerita inspirasi, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu jenis-jenis teks cerita inspirasi itu ada apa saja. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu berkaitan dengan apa itu cerita inspirasi. Ya, nah di sini bisa kita lihat ya, cerita inspirasi atau cerita inspiratif itu sama saja, itu berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, memberikan pencerahan kepada pembaca maupun pendengarnya. Nah, jadi di sini diharapkan setelah kita membaca cerita inspirasi ini, kita mempunyai pandangan baru, kemudian kita mempunyai motivasi baru untuk satu hal yang lebih baik lagi, atau kita terinspirasi dari isi cerita tersebut. Nah, kemudian cerita inspirasi itu disajikan dalam bentuk narasi atau cerita. Dan di sini ceritanya pun dapat menggugah pembaca, sehingga pembaca itu dapat bersimpati, berempati, kemudian peduli kepada sesama, dan juga di sini diharapkan pembaca itu dapat merasakan apa yang diungkapkan oleh penulis melalui cerita inspirasi tersebut. Demikian tadi berkaitan dengan pengertian dari teks cerita inspirasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks cerita inspirasi. Nah, di sini ciri-ciri dari teks cerita inspirasi yang pertama itu cerita harus memiliki judul yang menarik. Sama halnya dengan cerita-cerita yang lain ataupun teks-teks yang lain, itu harus memiliki judul yang menarik. Kenapa? Karena dengan judul yang menarik maka diharapkan dapat menarik perhatian pembaca untuk mau membaca cerita tersebut. Kemudian yang kedua, ceritanya harus sistematis, artinya berurutan ya, tidak misalkan kamu akan menceritakan tentang cerita inspirasi seseorang dari awal sampai akhir runtut ya, tidak lompat-lompat sehingga yang baca tidak bingung. Kemudian bentuk cerita tidak terlalu panjang, ini bentuknya hampir sama kayak cerpen ya, tidak terlalu panjang. Kemudian ide yang muncul itu berasal dari fenomena di dalam masyarakat atau pengalaman-pengalaman yang terjadi, baik itu yang dialami oleh diri sendiri ataupun yang kita lihat dari pengalaman orang lain. Kemudian cerita itu memiliki isi berupa ungkapan simpati, kepedulian ataupun rasa empati kita. Yang berikutnya, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan lebih baik. Nah, jadi setelah membaca cerita inspirasi tersebut, si pembaca itu memiliki inspirasi baru, memiliki kemauan untuk melakukan hal yang sama atau hal yang serupa dengan yang ada di dalam cerita. Kemudian pesan yang disampaikan di dalam cerita itu disampaikan secara implisit atau secara tidak langsung. Di sini pemilihan katanya itu harus kata-kata yang dapat menyentuh perasaan seseorang, sehingga orang tersebut, oh ya, saya mau melakukan hal yang sama seperti ini supaya saya bisa lebih baik lagi, contohnya sih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari teks cerita inspirasi. Secara garis besar, teks cerita inspirasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwanya. Kemudian yang kedua, berdasarkan tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang
sekarang kita akan membahas teks cerita inspirasi berdasarkan dari sifat peristiwanya. Berdasarkan sifat peristiwanya, teks cerita inspirasi dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada cerita inspirasi non-fiksi dan yang kedua ada cerita inspirasi fiksi. Nah, kalau kita berbicara fiksi non-fiksi sudah jelas ya, fiksi itu berarti kisahnya tidak nyata atau rekaan, sedangkan non-fiksi itu kisahnya nyata. Nah, kalau di sini contoh dari kisah non-fiksi yaitu contohnya adalah biografi. Kenapa dikatakan non-fiksi? Karena biasanya biografi itu diceritakan real berdasarkan apa yang dialami oleh tokoh atau kita mengambil dari apa yang dialami oleh orang lain. Kejadian-kejadiannya itu sama persis ya. Jadi real benar-benar yang dialami. Sedangkan kalau cerita inspirasi fiksi itu biasanya ceritanya itu rekaan. Bu, kalau misalkan ada tuh cerita cerpen yang diambil dari kisah nyata, tapi biasanya biarpun diambil dari kisah nyata, biasanya di dalamnya tetap dibumbui atau ditambahkan kisah-kisah lain yang rekaan atau imajinasi sehingga ceritanya pun menjadi lebih mengalir lagi ya. Contoh dari cerita fiksi itu adalah cerpen. Berikutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis cerita inspirasi berdasarkan tokohnya. Nah, berdasarkan tokohnya, cerita inspirasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, cerita inspirasi dari tokoh terkenal. Ya, kita mengambil atau membuat biografi dari tokoh-tokoh terkenal. Contoh misalkan biografi tokoh Gus Dur ya. Nah, misalkan dari tokoh Gus Dur ini kita bisa mengambil sebuah inspirasi, misalkan pilihan beliau dan lain sebagainya. Kemudian teks cerita inspirasi sufi. Nah, ini berkaitan dengan tokoh-tokoh agama ya. Kita misalkan mengambil tokoh dari romo siapa atau mungkin pendeta siapa atau mungkin kiai siapa. Nah, dari cerita itu misalkan kita bisa mengambil inspirasinya. Misalkan dalam kaitannya dengan agama, beliau itu sangat tekun, sangat taat dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya teks cerita inspirasi yang tokohnya itu binatang. Nah, di sini kalau kita kenal itu disebut dengan fabel. Banyak ya. Contoh misalkan kancil, kemudian lagi misalkan Nemo dan lain sebagainya ya. Itu contoh dari atau jenis-jenis dari teks cerita inspirasi berdasarkan tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut. Dari pengertian kemudian jenis-jenis teks yang sudah Ibu jelaskan, nah dari situ kita bisa tahu apa sih isi dari teks inspirasi yang kita baca nanti atau yang kita simak. Nah, dari teks cerita itu diharapkan kamu dapat mengambil tuh inti-intinya. Intinya berupa apa? Itu pelajaran yang dapat kita ambil ya. Inspirasi-inspirasi yang dapat kita terapkan, yang dapat kita tiru supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Itu ya. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, kita akan belajar menyimpulkan. Sebenarnya untuk belajar menyimpulkan di setiap teks itu ada ya, dan hampir setiap teks itu kita belajar menyimpulkan. Yang pertama sudah jelas ya, kita akan membaca teks terlebih dahulu, kemudian kita memahami isi-isinya, kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam teks tersebut. Kemudian kita tentukan nih garis besar dari isi cerita tersebut atau gagasan-gagasan pokoknya ataupun inti-inti ceritanya. Kemudian kita menentukan nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita tersebut, dan nanti nilai-nilai yang kita ambil itu dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Nah, harapan Ibu dengan menyimpulkan ini kamu juga bisa mengambil manfaat atau amanat dari teks cerita inspirasi tersebut. Oke, kita sudah belajar mengenai apa itu teks cerita inspirasi, kemudian jenis-jenisnya ada apa saja, ciri-cirinya bagaimana. Kemudian kita juga belajar dari jenis-jenis, kemudian ciri-ciri dan sebagainya. Kita belajar mengambil atau memaknai isi dari teks tersebut. Kemudian kita juga belajar untuk menyimpulkan ya, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari teks yang kita baca. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah berkaitan dengan struktur teks. Sama dengan cerita-cerita yang lain atau teks-teks yang lain, teks cerita inspirasi juga memiliki struktur.
Yang pertama ada orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini sama seperti cerita yang lain juga, orientasi itu bagian pengantar, biasanya menjelaskan secara garis besar cerita yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, perumitan peristiwa. Di sini kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak. Jadi di sini awal mula kisah tokoh dimulai atau awal mula permasalahan dimulai. Permasalahan itu tidak selalu negatif ya. Di sini bisa juga diambil hal-hal positif. Kemudian yang berikutnya komplikasi. Nah, di sini bagian komplikasi ini inti dari cerita. Ya, tempat di mana kisah yang menginspirasi itu mulai muncul. Kemudian ada resolusi, peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Nah, jadi di awal tadi sudah muncul mengenai kisah-kisah yang menginspirasi. Nah, bagian resolusi, penulis menggiring atau mengarahkan pembaca untuk memaknai cerita tersebut supaya kita bisa melakukan hal yang baik sesuai dengan cerita itu. Kemudian yang terakhir adalah koda. Di sini kalau koda itu lebih kita mengenalnya berisi tentang pesan moral. Ya, di bagian akhir biasanya isinya itu tentang pesan moral. Oke. Demikian anak-anak untuk materi hari ini ya, kita sudah belajar mengenai teks cerita inspirasi. Di sini kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, kemudian jenis-jenis teksnya. Kita juga belajar menyimpulkan, dan yang terakhir tadi kita belajar untuk menganalisis struktur teks. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan masih membahas bab 6, yaitu tentang teks cerita inspirasi namun dengan pokok permasalahan yang berbeda atau pokok materi yang berbeda. Nah, harapan Ibu lebih dalam lagi kalian dapat memaknai materi yang Ibu sampaikan hari ini sehingga kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya memberikan manfaat yang baik. Selain itu juga ya, setelah kalian membaca teks cerita inspirasi yang Ibu contohkan, harapan Ibu kalian memiliki inspirasi atau menemukan makna hikmah yang terdapat dalam cerita tersebut sehingga mampu memberikan inspirasi dalam kehidupan kalian. Oke, ya, demikian materi hari ini. Harapan Ibu kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan ingat tetap jaga kesehatan.